Selamat pagi dan salam sejahtera. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya alhamdulillah pada kesempatan pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi bersama dalam keadaan sehat walafiat pada acara Silaturahim Akbar Paguyuban Warga Banten di Jawa Barat tahun 2016. Baik hadirin para tamu dengan yang kami hormati. Selanjutnya menyanyikan bersama lagu kebangsaan Republik Indonesia, Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Himne Buatan. Silakan kepada Ibu dan juga Bapak untuk dapat membaca teks yang ada di kursi masing-masing. Rakyatku muda
Yang saya hormati Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh SK Dinas Bapak Agus Hanafi, terima kasih atas kehadirannya. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Bandung Pak Ridwan Kamil, terima kasih atas kehadiran beserta jajaran SKPD di lingkungan Pemkot Kota Bandung. Yang kami hormati Ketua Paguyuban Warga Banten Pusat Tubagus Pari Nahri, terima kasih atas kehadirannya. Saya atas nama Ketua Panitia mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang telah memberikan kekuatan lahir dan batin untuk kita semua, Allah yang telah menciptakan samudra beraneka ragam, lautan penuh garam, Tuhan yang telah meletakkan hati kita, hati sanubari kita, setiap hari, setiap detik, setiap waktu. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar wa habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah barang tentu waktu yang tersedia untuk Ketua Panitia tidak lama, hanya 5 menit. Saya hanya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan halal bihalal atau silaturahim warga Banten di Jawa Barat, yang seyogyanya memang tahun yang lalu kita bisa terlaksana karena dengan berbagai hal pada hari ini alhamdulillah bisa terlaksana, dan ini adalah acara rutinitas setiap tahun. Mudah-mudahan di waktu dan tahun yang akan datang bisa terlaksana kembali. Mohon maaf kalau memang ada kekurangan, karena memang persiapan kita hanya 1 minggu setelah Idul Fitri ini, tetapi atas dukungan dan support dari semua pihak sehingga pada kesempatan ini bisa terlaksana. Perlu kami sampaikan bahwa warga Banten di Jawa Barat itu kurang lebih, walaupun masih dalam prediksi sekitar 3 juta orang yang ada di Jawa Barat ini, saya sampaikan kami ini adalah bukan siapa-siapa, kami adalah warga Jawa Barat. Ada 3 kriteria. Yang pertama adalah warga Banten yang pernah lahir di Banten dan hijrah ke Jawa Barat, menetap di sini dan mencari makan di sini, hidup di sini, dan mungkin selamanya di sini. Ada juga yang kedua, warga Banten yang lahir di Bandung, warga Banten yang lahir di Bandung. Ini sering terjadi dan bahkan mayoritas bahwa banyak warga Banten yang lahir di Bandung karena memang orang tuanya asli dari Banten. Jadi tidaklah menonjolkan primordial kebantenan, tetapi kami adalah warga Jawa Barat. Yang ketiga, mungkin yang agak sedikit ini adalah warga Banten yang hijrah ke Bandung karena pendidikan, karena tugas, dan waktunya baru setahun 2 tahun. Tetapi ternyata setelah kita lihat bahwa warga Banten di Jawa Barat yang hampir 3 juta ini adalah sudah menetap dari zaman penjajahan Belanda. Jadi kami sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik ke depan, bagaimana Jawa Barat menjadi kondusif. Yang terakhir dari saya atas nama Ketua Panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran para hadirin sekalian, support dan dukungannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan ikatan silaturahim ini sampai kapanpun kita tetap terjaga, menjaga nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai persaudaraan di Provinsi Jawa Barat ini. Tidak panjang lebar yang saya sampaikan karena waktu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agus Sudah menyampaikan laporannya. Ki Empik Kamemil sebelum kami dulu dakwah. Alhamdulillah Ki Empik itu kalau di grup itu admin, ada jabatan fungsionalnya di admin grup WA orang Banten numpuk ratusan kreator inisiatif. Alhamdulillah Ki Empik datang pula, bahasa pula Hampura was-was. Nah, jam saat itu saya datang lewat Brebes itu Ki Empik. Alhamdulillah tidak lewat Brebes.
Izinkan saya Kang Emil, jadi sedianya ada nampok dan jepan lepok, tapi di sini olok kejo itu habur, mungkin numpuk, mungkin luber. Ya. Jadi karena kami batasi beberapa dulur-dulur yang hadir di sini, dan tentu saja saya tidak akan berbicara panjang lebar karena hadir di sini di depan saya adalah guru birokrasi, guru politik, ada Kak Falih Nahri, guru saya ada Kimpik, banyak guru-guru saya, organisasi Garok Haji Gede, Kadasek, dan guru perubahan saya Kang Emil, Wali Kota Bandung, yang dulu ada cerita Sangkur yang sekarang juga ada Sangkur yang itu. Betapa tidak, event internasional hanya dalam beberapa hari bisa Bandung dilihat dunia. Bandung sekarang secara faktual dan aktual banyak sekali pelangi perubahan. Jadi kategori anggota pemain IT. Izinkan saya berbicara membacakan teks saja. Kalau non teks isinya buletak-buletak jika orang Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua DPP Punten Tubagus Karinahri, beliau adalah staf ahli Wakil Presiden Direksi Kreatif Presiden, sama kami seorang kreator yang dihormati Bapak Haji Martini, seorang ekonom Banten. Perlu kami sampaikan juga bahwa Banten bukan hanya diisi oleh Jawara, tapi banyak sekali tokoh-tokoh yang ada di Jakarta. Dan sebelum saya sampaikan juga terima kasih yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Barat, Wakil Kaskus Dinas Pak Agus, Forum Pimpinan Musbida Daerah Jawa Barat, Bapak Bangder mewakili, Pak Kapolda yang mewakili, Bapak Kejati tadi, Pak Kang Untung izin mewakili Kang Emil dan Pak Telepon pagi ini dipanggil oleh Pak Kejati untuk sesuatu yang berusaha menyampaikan pesan. Salam hangat Pak Dirjen Pol Tubagus Karijaya tadi, insya Allah akan hadir. Saya belum lihat, mudah-mudahan sudah hadir. Tentu saja seorang inisiator, seorang kreator, seorang pembawa perubahan yang saya, yang kami cintai, hormati dan banggakan, Kang Emil. Terima kasih belum bersama memberikan tempat di tempat yang saya kira ini rumah rakyat, dan beliau sudah melaluinya. Nurek Sudatan lagi bisa dulu. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ajmain. Tidak banyak saya akan masukkan lagi karena banyak, kalau saya terlalu banyak awal. Satu hal saya katakan, hubungan emosional tidak karena ada laut, ada gunung, Kampik dengan berbagai kesibukan hadir di tengah-tengah kita. Kita berikan aplaus buat Kampik, Kak Taufik Rahman Ruki, mantan Ketua KPK, mantan BPK, dan sekarang menjabat admin grup JPA. Luar biasa. Mengakhiri sebutan saya tutup panjang, saya tidak ingin terlalu panjang. Titik tidak menyebabkan tinta, tapi tintalah yang menyebabkan titik. Cantik tidak menyebabkan cinta, tapi cintalah yang menyebabkan cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Puanten Jabar, Bapak Ferdi Likesara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang pertama saya akan menyampaikan pesan dari Bapak Jenderal Purnawirawan Sudadi Sudirja. Beliau sebetulnya ingin hadir dan biasa selalu hadir acara di Bandung ini, Jawa Barat. Tapi sekarang ada acara di Cilangkap. Tapi lain kali mungkin beliau akan hadir. Yang saya hormati Bapak Gubernur yang diwakili, yang saya hormati Bapak Wali Kota, yang saya hormati Bapak Dewan Pembina Penasihat Bapak Taufik Ruki. Terima kasih atas kehadirannya. Saya pikir saya hanya menyambut saja, nanti yang lebih serius adalah dari Pak Wali Kota, Pak Gubernur, dan Dewan Penasihat kita. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah bahwa hari ini kita bisa berkumpul secara sehat walafiat di tempat yang dikatakan tempat rakyat ini, dan karena itu saya rasa punten baru kali ini diundang oleh Pak Wali Kota untuk hadir di sini. Juga saya hormati dari pengurus paguyuban warga Banten Pusat, kemudian Jakarta, Jawa Barat, Banten, Serang mungkin dan sebagainya, dari Lampung juga. Pada hari ini memang bertepatan halal bihalal dilakukan oleh paguyuban warga Banten Lampung. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Wali Kota Bandung yang telah menyiapkan tempat yang baik ini untuk kita hadir bersama-sama bersilaturahmi. Sesuai, sebetulnya saya baru pertama kali ini bertemu dengan Pak Wali Kota Bandung ini, tapi saya sudah mengenal banyak di dunia maya. Bahkan bukan jadi ketua admin, tapi bintangnya di dunia maya, Kang Emil. Mudah-mudahan Kang Emil ini silaturahmi ini, dan juga Kang Emil dikenal juga sebagai wali kota yang gaul. Silaturahmi itu gaul barangkali ya. Orang bergaul terus, silaturahim terus, biasanya panjang umur dan banyak rezeki. Kita doakan. Kita tunggu sampai kita diundang lagi di tempat yang lebih baik. Pak sekalian, saya ingin menjelaskan sedikit bahwa paguyuban warga Banten ini didirikan tahun 50-an. Jadi waktu itu kebanyakan ada beberapa orang Banten di pemerintahan, karena itu dibentuklah. Nah, ketua umum pertamanya kalau nggak salah Bapak Tubagus Dr. Bakhtiar Rifai. Kemudian kemarinnya Bapak Dr. Heri Hadi, kemudian Bapak Insinyur Tubagus Rais. Kemudian di Banten itu Tubagus Doni. Mana Bagus Doni? Nah, beliau juga dirut Krakatau Kiek. Dan yang lainnya. Kalau di Lampung itu Jajuni. Kemudian ada lagi di Batam. Karena di Batam itu salah satu pendiri kota Batam adalah Haji Soleh, orang Banten. Sekarang sudah almarhum. Bapak sekalian, paguyuban warga Banten ini bukan organisasi sosial masyarakat, tidak organisasi politik. Ya, tetapi kalau enggak tahu pengurusnya mau terjun di dalam politik, silakan saja. Tapi kalau kita mengayomi semua lah, siapa yang maju kita dukung aja, yang kalah juga kita dukung juga. Gitu. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Jadi kita yang penting berbakti buat Bapak sekalian. Paguyuban warga Banten di Jawa Barat itu sebetulnya adalah orang-orang asal Banten yang jadi warga di Jawa Barat dan di Banten. Karena itu wajib hukumnya mereka harus mengedepankan kepentingan orang Banten, orang Jawa Barat, dan pemerintahan Jawa Barat dan Bandung. Jadi Kang Emil kalau ketua paguyuban warga Banten tidak berprestasi di sini, dijewer aja. Kalau enggak, saya juga bisa menjewer dia. Itulah barangkali. Dan kegiatannya lebih banyak sosial, kesehatan, kemudian yang lain-lain kemasyarakatan, membantu program pemerintah sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu wa nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang sangat kami hormati pembina warga Banten, paguyuban Banten ini, Pak Taufikur Rahman, saya hormati Bapak Wali Kota Bandung, Kang Emil, yang saya hormati, dan Tubagus Fahri, Kang Ferdi, dan penyelenggara serta hadirin sekalian yang saya hormati.
Terakhir saya bicara seperti ini Pak di warga di forum seperti ini di Sasquat dengan masyarakat Maluku yang ada di Jawa Barat. Sebelumnya Sulawesi Selatan, ada juga Papua. Tapi di ruangan ini saya paling penting gitu. Lebih berat bebannya bagi saya ketimbang dengan saudara-saudara kita dari provinsi yang lain. Karena di hadapan saya ada Kang Dasep, ada Pak Atu Bagus Husni, para senior ketika saya masih staff gitu. Bapak Ibu sekalian, sampai jam 2.15 tadi saya dengan Pak Gubernur masih di Pakuan dan masih Pak Kang Aher masih akan hadir di sini Pak. Karena hari ini ada hanya dua sebetulnya, salah satu di Cianjur, Pak Wagub, satu di sini. Kita di pagi ketika saya mau bergeser nampaknya kondisi fisiknya ada drop Pak Ahmad Heriawan sehingga kurang fit menugaskan saya, pada saya hanya sekedar mendamping beliau. Bapak Ibu sekalian, saya Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik karena lini masa sudah geser ke Satpol PP. Ketika sebelum otonomi daerah, saya paling senang Pak tugas di Banten. Sampai Panggarangan, sampai Cibiu, sampai Cibolingir, bahkan di Panggarangan itu terakhir saya mengembangkan dengan lift berikat batubara yang dulu hanya dijual gelondongan truk-trukan kepada larang untuk bakar apu. Migrasi antar dunia itu akan sudah semakin di depan mata dalam konsep unborderless. Itu yang harus lebih kita sikapi. Daya saing nasional kita itu adalah daya saing kita menghadapi negara lain, negara terdekat maupun yang jauh, bukan persaingan nasional. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Agus Hanafi yang telah menyampaikan sambutan gubernur. Baik, hadirin para tamu undangan yang kami hormati, untuk selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan dari sesepuh Banten. Mohon berkenan Bapak Irjen Pol Purnawirawan Taufikur Rahman Ruki, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya taati, yang kita taati al-mukarram para alim ulama, yang saya hormati para pejabat pemerintah di Provinsi Jawa Barat dan khususnya di Kota Madya Bandung. Wabil khusus untuk Kang Emil, terima kasih atas penyediaan tempat yang terus terang saja saya sebagai orang Bandung jarang sekali datang ke pendopo ini. Kunaon eta ki pikirin aku orang Bandung. Udah dengar banyak KBG. Kalau orang Bandung pertama kali ketemu itu harus sampurasun. Kenapa saya katakan yang saya taati para ulama? Para ulama itu bukan untuk dihormati tapi ditaati, samina wa ta'na. Jadi kelasnya lebih tinggi daripada para pejabat pemerintah yang kelasnya hanya dihormati. Oleh karena itu, setiap ucap, tingkah, dan sikap seorang ulama akan selalu jadi panutan. Karena itu seorang ulama lebih berat tanggung jawabnya. Lengkah nage kudu diukur. Ucapnya juga harus tertata, apalagi fatwanya. Ulah jargoni. Bisa ngajar, tapi bisa ngalakon. Impe rek dongeng ya urusan Banten dan urusan Bandung, urusan Jawa Barat, ya. Tahun 70 penugasan pertama
direktur 2. Eta ditanya ke asisten personil, Taufik, kamu orang mana? Orang Banten dan ulama apa Jawara? Jadi pertanyaannya kalau udah orang Banten itu mesti ulama Jawara. Saya bilang saya mau bukan yang dua-duanya. Apa? Intelektual. Wah, jatuh udah. Atau jarang kan itu orang Banten udah tamat kabri. Karena Pak Suryadi hiji. Pak Sarudin atau Sanda pun tempat junior katanya. Jadi sebetulnya stigma terhadap orang Banten itu ada dua, yaitu kalau tidak ulama ya Jawara. Barangnya udah datang hiji disebutkan ulama aja lain macam gitu hari tak macam can hatam ukuran kayak disebutkan Jawara aja orangan gergelut ya boleh dia lalu katakan dia panjumpluk intelektual atau kata-kata akademik cari asuh profesor-profesor aja. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa stigma dari seorang Banten itu adalah ulama dan jawara. Nah, mari kita bahas tentang keulamaan dan kejawaraan ini. Kalau kita bicara tentang ulama, itu modal dasarnya adalah akidah. Begitu kuatnya dia berpegang kepada tali-tali agama yang disebut dengan akidah, dan itu akan berpengaruh terhadap akhlaknya. Oleh karena itu modal kuat seorang ulama adalah akhlaknya. Jangan kita pernah mengaku-ngaku diri kita seorang ulama kalau ternyata kita itu tidak kuat akhlaknya, tidak kuat akidahnya. Bagaimana dengan jawara? Cek kurang Bandung mah eta jawara. Naon? Coba. Jangan jago wadul, jangan rahul. Jangan jago wadul. Jago ngebohong, jago ngomong gede. Jawara eta jago wadul, jangan jago rahul. Oh dia gak punya jawara, dengan suku bisa ngaduk ngarahul jangan wadul memang. Ketika Anda mengatakan diri bahwa saya adalah jawara, maka satu, Anda harus memiliki keberanian untuk bertindak membela yang benar. Bukan bertindak membela yang bayar, bukan. Kebenaran di atas segala-galanya. Kita harus bertindak, harus bisa memisahkan dengan benar yang benar dan yang salah. Dan kita bela. Yang kedua, membela orang-orang miskin dan rakyat terlantar, bukan membela cukong-cukong, bukan membela orang-orang yang bisa bayar tadi. Situasi kemudian berkembang. Ternyata ada kelompok ketiga di Banten yang memang termasuk kategori bukan cuma kategori ulama dan jawara, tapi kategori intelektual. Para akademisi di Republik ini, apakah dia tamatan UI atau bukan, kenal betul dengan Profesor Jayadi Ningrat. Dia adalah doktor pertama di zaman Belanda, itu orang Banten. Kita pernah dengar yang namanya Ratu Aminah Hidayah, itu juga orang Banten. Oleh karena itu, kita tetap bertahan dengan yang satu ini, teman-teman. Abi Muali pasti ada kayak eta nu koneng di nadada. Eta. Ulah nyoren mendok bae dia kujang sekali mah gitu. Jadi persatuan ukhuwah keakraban kita sebagai sesama orang Sunda harus dipelihara. Jangan membesarkan perbedaan. Tapi kita justru harus mempererat persamaan. Mungkin dialek kita berbeda, dialek orang Rangkas Bitung, orang Pandeglang berbeda. Nah, dia aing mah bisa ngomong cara orang Bandung. Aing mah dicarikan kurang Bandung, masalahnya jadi kawihan gitu. Bener gak Emil? Satu saat teman-teman saya kan keluarga mahasiswa Lebak, itu asramanya di Gapol Siran. Aduh dasar budak sekarang tamat di jeung Cilebur di Rangkas Bitung di mana-mana berulang marimping. Eta pagawean ngan gitar we sapu beuti. Patangga menurut gari yang celina, marah. Biasa ngawak pakai, Terus beda ini kita tetangga terus marah, dia kita kawihan baik. Atau aing macam dicarikan ke orang baru masa dikawihan aing mah.
Perbedaan-perbedaan semacam itu tidak perlu kita besarkan. Karena itu cuma sekedar perbedaan dalam soal dialektik. Tapi ada yang mendasar, yaitu kita sebagai orang Sunda yang memang ditakdirkan untuk menjadi penghuni wilayah kawasan Jawa Barat bagian kulon. Jawa bagian kulon terbentang dari mulai Cimandiri sampai dengan ke Pulau Panaitan. Itu di Jawa Tengah. Tahu saudara jumlahnya berapa? Jawa Barat saja kalau tidak salah 42 juta ya. Banten 12 juta. DKI yang asli orang Betawi dalam orang Sunda itu sekitar kurang lebih 8 juta. Lampung berapa orang Sundana? Mayoritas semua orang Sunda. Saya lihat hampir sekitar 60 juta lebih penduduk Indonesia ini adalah orang Sunda. Jadi kalau orang bahaya boga presiden orang Sunda atau enteng jasa asal kompak bae urang. Arek sahabat itu maju nama. Arek Kang Emil mau ngerakeun atuh tenang orang buku bae asal bener di kabeh jadi. Insyaallah Kang Emil 2018 ya. Geus saya pangharep geus. Giliran ngagorok pangharep giliran elawan urang pas tukang tak biasa. Arek Kang Akhir Arek Hasanuddin dari sahabat. Bukan hal yang mustahil kalau suatu saat muncul pemimpin Indonesia berasal dari Jawa Barat. Asal kita jangan mengecilkan diri kita, jangan merendahkan diri kita, dan tunjukkan bahwa kompetensi kita, kualitas kita, kemampuan kita tidak kalah dari orang lain. Kurang Bandung, kurang Belitungnya, Belitung Timur deh. Lemet jasa tapi itu berai bapak kurlingan ini. Dan orang Bandung bapaknya gitu. Dia moal. Dia adu kena naon ge. Oh, sakaruan ka Emil diamin menang. Ari wani mah ari wani pasti wani. Saya kira itu yang paling penting adalah bagaimana kita membangun persaudaraan, membangun kekeluargaan di antara kita sebagai sesama orang Sunda. Entah kita datang dari Malingping, entah kita datang dari Pangandaran, entah kita datang dari Raja Desa. Guys kaprak gemping mah di mana-mana ge rek jalan Pidul kan itu terus ke Kalapaduan ke luar Pangandaran atau rek jalan Kaler dekat nepi ka Tempuran kan itu keamanan perkara kas Teklo. Sekalian aja apa? Dan ternyata memang kita memiliki kesamaan, yaitu kita ini bersaudara dalam sebuah tataran yang disebut dengan Sunda. Saya ingin mengusulkan kalau ada teman-teman dari Kodam Siliwangi, tolong dirubah lah. Karena Siliwangi adalah Jawa Barat, Jawa Barat adalah Siliwangi. Bukan, seharusnya Jawa Barat adalah Sunda, Sunda adalah Siliwangi, Siliwangi adalah Sunda. Kalau Jawa Barat adalah Siliwangi, Banten dan DKI bukan orang Siliwangi berarti kan? Padahal kita ini adalah turunan orang Siliwangi. Anu fungsi menguasai Jawa Barat, terbentang di mana-mana. Jadi hal lebih bagus kalau Siliwangi adalah Sunda, Sunda adalah Siliwangi. Bahwa kemudian Sunda itu dipegang menjadi nama Kodam bagus-bagus saja, tapi jangan juga jadi polisi Siliwangi ulah pipiruan masing-masing baik gitu. Polisi tentara, polisi boga urusan, tentara boga urusan. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Saya tidak mau bicara serius, walaupun ketika saya bicara ada poin-poin yang serius. Karena udah capek lah bicara serius lah. Tapi capek tapi kira Turki aja ngarek terus kudeta di sana. Untuk betah ke Erdogan, aku ulang kudeta deh, aku ulang ya. Coba caranya ulang kudeta, atau nuker berkuasa yang mikir, bahwa benerin negara. Biar aku kulit-kulit Cina, biar aku tukang las-las baik udah datang ke Cina mah tuh. Mana sih orang Sunda, orang Banten itu bisa aja BLK segitu gede dari Serang, BLK di Cirebon juga gede sekali. Masa sih nggak bisa jadi tukang las saja? Saya punya cerita satu, mudah-mudahan ada yang masih kenal. Tahun 74 itu ada seorang insinyur amatan dari ITB, saya tidak mau sebut namanya, kebetulan teman saya dia dari Fakultas Teknik Mesin, seniornya Kang Emil. Ketemu sama saya di Bandung ini karena saya juga sudah lulus. Dia bilang, "Kurang mereka Jerman nih." "Ah, mereka Jerman, alaman jauh-jauh teh."
Ada dapat rek sekolah itu saya. Tahun 80 saya ketemu lagi. Dia sudah jadi direktur, sudah jadi site manager, sudah jadi direktur pelaksana pembangunan proyek pabrik semen. Tanya sama saya, hari mana di Jerman sekolah naon tuh? Orang masa sekolah jadi tukang las. Sekolah di Jerman jadi tukang las. Ditanya kumaha dongeng nanti jadi tukang las mana? Itu nanti saya bicara pelentaran bahwa lagi sok di Wadadri, sok ikut menyelam. Datang ke Jerman, belajar dari tukang las. Tukang las pipa di bawah laut. Lain tukang las pagar lain. Tukang las pipa. Tukang las pipa di bawah laut. Super spesialis. Ketika dia pulang dari Jerman berangkat ke Singapura, di Singapura dia melamar kerja. Ditanya, kamu sekolah apa? Saya insinyur dari ITB. Lalu dipakai insinyur. Punten pada teman-teman ITB. Tidak dianggap keahlian Anda ketika Anda mengatakan bahwa saya adalah insinyur ITB. Tapi ketika dia tunjukkan sertifikatnya sebagai tukang las di bawah laut, sertifikat dari Jerman, atau gaji lagi lebih gede tibatan gaji insinyur tamatan ITB. Karena itu dalam waktu singkat dia kemudian bisa menjadi site manager dan dipercaya karena dia menguasai proyek di Indonesia. Alhamdulillah sih sampai pensiunnya. Dan duitnya kira-kira mau bisa dibilang kurang, kalkulator kayak cukup. Tapi itulah yang dia dapatkan dari kompetensi. Artinya apa? Tidak tertutup kemungkinan bagi kita untuk memiliki kompetensi yang sama dengan bangsa lain, bahkan dengan suku-suku lain. Tidak ada alasan untuk orang Banten minder. Tidak ada alasan. Jangan aduh jadain orang Banten kalau bisa jadi cek sah Pak Suryadi jaga jadi jenderal. Minta kopat. Kalau bisa jadi mantri atau Pak Suryadi ke mantri. Kenapa Pak Suryadi ini ya udah gitu saja. Jadi gubernur Pak Suryadi pernah jadi gubernur. Jadi jangan pernah merasa rendah diri. Orang Sunda adalah orang yang unggul. Untuk itu tinggal tergantung kepada kita bagaimana kita mau mengisi, mau belajar dengan kuat, belajar dengan keras, belajar dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Yang saya hormati, saya banggakan Ketua Pengurus Pusat Keluarga Banten, Bapak Tubagus, yang saya hormati beserta seluruh jajaran. Pak Tubagus Farid, selamat datang di Kota Bandung. Yang saya hormati yang mewakili Pak Gubernur dari Kesbang, alhamdulillah. Yang saya hormati teman seperjuangan dalam membangun Bandung, Bapak Sekretaris Daerah Kota Bandung, juga teman seperjuangan membangun Bandung yang juga Ketua Keluarga Banten Jawa Barat, Bapak Ferdi. Saya ucapkan beribu terima kasih atas usaha dan niat bersilaturahim ini, juga kepada Ketua Panitia dan Sekretaris Panitia dan seluruh sesepuh-sesepuh tokoh Banten di Jawa Barat. Hadir juga ayah saya Pak Tubagus Dasep, Atur Nuhun, terus Turumpahan ke Pendopo, dan seluruh hadirin yang saya cintai, saya banggakan. Saya ucapkan yang pertama, minal aidin wa faidin, taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum. Mohon maaf lahir dan batin dalam rangka masih dalam bulan Syawal 1437 Hijriah. Saya doakan semoga ibadah saum kita menjadikan kita individu yang lebih baik setelah 1 bulan menjalankan ibadah ujian saum di bulan Ramadan. Yang saya hormati juga Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di Jawa Barat dan Kota Bandung. Yang kedua adalah saya mengaturkan rasa terima kasih bisa bersilaturahim, karena seperti tadi disampaikan, panjang silaturahmi, silaturahim panjang rezeki. Rezeki itu bisa panjang umur, bisa berbentuk rezeki materi maupun rezeki-rezeki nikmat yang lainnya. Saya tadi melihat sambil berkeringat, di dunia medis keringat itu ada 3 tipe, Pak. Keringat karena faktor cuaca, radang, panas. Keringat karena kita bergerak, berolahraga, dan keringat karena stres. Saya mengalami keringat nomor 3, ninggalin awalnya atau stres. Ada yang keempat, keringat makan sambal, betul. Ada kelima kalau gitu, keringat di punggung istri, pakai ngesang. Nah, debus tadi menandakan ya, ada hal-hal istimewa yang orang lain tidak punya kecuali mereka-mereka yang datang dari budaya Banten. Karena kalau pakai logika normal, banyak hal-hal tidak bisa dijelaskan dengan logika normal. Ya, seperti yang terakhir, mengeluarkan kain dari sebatok kelapa yang masih utuh, yang luar biasa. Kalau dalam ilmu fisika itu namanya teleportasi, ya, memindahkan materi melintasi batas waktu dan batas fisik. Ternyata orang Banten bisa. Jadi lebih canggih dari Star Trek, ya. Star Trek sudah teleportasi, orang Banten di zaman Buhun sudah melakukan itu. Saya akan menguatkan apa yang disampaikan oleh sesepuh kita, Ki Lancet Pak Taufikur Rahman Ruki. Perbanyaklah mencari persamaan, kurangi memperbesar perbedaan-perbedaan. Karena kalau dicari terus perbedaan, setiap ujung manusia itu pasti berbeda. Saya laki-laki membedakan dengan perempuan. Saya profesi wali kota membedakan dengan profesi yang lainnya. Manusia kembar pun ada perbedaan, yaitu selera. Tidak ada manusia yang 100%
genetika dan sosiologisnya itu sama. Jadi pesan hari ini adalah mari kita memperbesar rasa persamaan kita dan kita kurangi hal-hal yang selalu memperbesar perbedaan. Persamaan kita adalah sejarah kita itu. Kalau kita mau melihat masa depan, jangan lupa lihat sejarah ke belakang. Oleh karena itu Bung Karno berkali-kali dalam pidatonya menyampaikan never leave history. Bukan never forget, never leave history. Diterjemahkan menjadi jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Jadi kalau mau Jawa Barat Banten ini suatu hari menjadi rumpun bangsa pemenang, mari kita kembali ke sejarah yang menyamakan kita, yaitu sejarah lahirnya kesundaan di tanah air ini. Jawa ini, Sumatera ini, Kalimantan ini dulunya daratan Bapak Ibu. Berjuta tahun air laut naik melahirkan yang namanya Laut Jawa, memisahkan Sumatera, memisahkan Pulau Jawa, dan memisahkan Pulau Kalimantan. Makanya Laut Jawa itu DE untuk ukuran laut, karena dulunya daratan. Makanya di Laut Jawa ditemukan artefak-artefak seperti candi-candi karena dia dulunya daratan. Itulah yang disebut Sunda Besar. Ada istilah Sunda Kecil, itu bergeser ke timur. Maka budaya orang Bali hampir sama dengan budaya orang Banten dan orang Sunda. Cirinya adalah ini yang ada di kepala. Kalau kita ke Bali, bisa didengar di hotel-hotel itu seringkali kecapi sulingnya adalah kecapi suling Sunda, yang menurut orang bule mah nggak bisa membedakan. Tapi kita orang Sunda bisa tahu itu bukan kecapi suling Bali, tapi kecapi suling Sunda. Saya tanya ke orang Bali, karena cara kita sama. Dari mulai ikat, dari mulai segala rupa. Menandakan asal-usul nenek moyang Sunda Besar, Sunda Kecil ini kurang lebih sama. Jadi kalau kita mau menuju masa depan yang gemilang, kembalilah kita pada tapak sejarah yang menyatukan kita. Kita ini semua turunan Pajajaran, salah satunya. Banten itu awal muasalnya juga adalah bagian dari Pajajaran, di mana Prabu Siliwangi punya wasiat yang namanya Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh, Silih Wawangi, kira-kira begitu. Jangan pelit berbagi ilmu. Itulah kenapa Bapak Ibu, bulan lalu kami dianugerahi sebagai kota paling cerdas di Indonesia, Smart City. Ya, alhamdulillah. Dan kami tidak berhenti hanya sekadar gelar, Pak. Mulai 2 minggu lalu saya sebarkan ke seluruh Indonesia, siapa-siapa kota kabupaten yang ingin software teknologi yang Bandung punya, silahkan datang ke kota Bandung gratis demi NKRI. Ya. Itulah wasiat Siliwangi. Silih Asah diterjemahkan ke dalam kekinian. Jadi kemarin saya telekonferensi dengan 4 bupati wali kota setanah air di balai kota. Satu dengan Bupati Merauke, Pangjauhna, dari Lagu Sabang sampai Merauke. Beliau nganuhun-nuhunkan orang Sunda nyaah ke Papua, luar biasa. Saya bilang suatu hari kalau ada gonjang ganjing, orang Sunda lah yang paling pertama, ya, yang akan hadir di Papua untuk menyatukan kembali rasa persaudaraan itu. Bukan bangsa lain, bangsa Sunda yang paling pertama, insya Allah. Jadi kemarin telekonferensinya dengan Bupati Merauke, kemudian telekonferensinya dengan Wali Kota Palangkaraya, dengan Wali Kota Banjarmasin, dengan Wali Kota Pekanbaru, dengan Bupati Lombok Barat. 15 menit ewang, Pak. Dengan teknologi saya bilang, kita ini bersaudara, kita ini NKRI, kita ini, tapi saya nggak sebutkan, sedang saling asah gitu, memintarkan bersama.
Bandung punya teknologi yang luar biasa, terus buat apa hanya dikekepan sendiri, kan begitu. Karena saya ingat pesan ibu saya, ilmu dan harta itu hanya sementara, harus dibagi-bagi. Maka pesan ibu saya sekarang, Bandung sekarang berehan memberikan teknologi manajemen kota itu ke seluruh NKRI. Nah, saya titip belum ada yang dari Banten. Mungkin tolong disampaikan ke Bupati Wali Kota di Provinsi Banten, daripada menganggarkan miliar-miliar rupiah teknologi itu, silahkan datang ke Bandung, tinggal MOU, kami kasih gratis atas nama persaudaraan dan saling hormat. Yang ketiganya adalah saling asuh, silih asih, asah asuh. Ya. Silih asuh ini menandakan bahwa kita bersaudara. Ada istilah ke adik kita Ki Adi, ada istilah ke kakak kita Ki Lance, Pangersa, dan lain sebagainya. Semua dalam rangka kita bersaudara, ya. Saling mengasuh yang sifatnya sosiologis. Maka tadi kepikiran, kalau gini mah keringat saya tadi harus dirasakan oleh keringat orang-orang di luar negeri juga, gitu. Jadi mungkin nanti Sinar Banten saya ajak ke luar negeri. Karena bukan, oh ini mah bukan dari Bandung, bukan. Kita mah Sundanya, kan kembali. Kalau Bandung Bantennya mah orang memperbesar perbedaan administratif. Wilayah Bandung, wilayah Banten, bukan. Ini mah budaya Sunda. Leluhur kita sama, melahirkan spesialis tadi di Banten. Karena kalau nari-nari udah biasa, tapi kalau tadi sambil gelar rupa, ya, itu luar biasa. Jadi nanti Pak Ferdi kita ngobrol, ada agenda ke luar negeri, saya coba anggarkan untuk membawa budaya Sunda ini yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain, ya. Yang metafisika ini memang khas Banten. Terakhir, wasiat Prabu Siliwangi itu adalah Siliwawangi. Sesuai hadis nabinya, bicaralah yang baik atau diam. Jadi kita, istilah syariatnya ya, jangan membicarakan berita yang belum pasti. Ke bahasa Arabnya tabayun dulu. Kalaupun berita itu hampir pasti, tapi beritanya negatif, lebih baik ditahan. Jadi Siliwangi dan Islam ini sudah nyambung. Maka saya punya media sosial tadi, Pak Fari, yang berita saya selalu hanya positif, Pak. Saya punya Twitter 1,6 juta follower saya. Saya punya Instagram 3,6 juta. Saya punya Facebook per bulannya 20 juta kunjungan ke Facebook. Saya hanya memberitakan berita positif. Saya tidak akan pernah menyebarkan aura yang negatif. Beritanya tentang kegembiraan, pencapaian, prestasi, rasa sayang dengan keluarga, nilai-nilai kecil yang menunjukkan kita manusia yang seutuhnya, kayak begitu. Dan anehnya menurut Facebook, Pak, karena saya ke kantor Facebook, Mr. Ridwan dia bilang begini, tipe orang Indonesia itu ternyata tidak suka berita serius, senangnya berita humor. Cek orang bule, Pak, ke saya. Jadi Bapak kalau posting, perbanyak berita-berita yang ringan ketimbang serius. Mohon izin, ada azan di Masjid Agung, kita tahan 1 menit sebentar. Jadi kita ingin memotivasi dengan Siliwangi ini, jadilah individu-individu yang lebih banyak menyebarkan berita-berita baik, menyebarkan inspirasi-inspirasi. Saya sudah jarang nonton TV. Setiap saya nonton TV, pasti kebanyakan isinya itu breaking news, yang bad news. Makanya media sosial saya hanya berita inspiratif. Tapi ternyata menurut catatan ilmiah, orang Sunda itu harus rada banyol. Seperti Pak Iman Soleh saya lihat di sini. Saya posting begini, "Hei warga Bandung,
Setelah 17 tahun, alhamdulillah Kota Bandung mendapatkan adipura lagi. Cek saya mah keren ya, ada hese. No komen dengan 500. Pas saya heureuy, menurut catatan ilmiah, mereka yang menikah lebih bahagia dari yang belum menikah. Maka segeralah menikah wahai para jomblo atau disuntik mati. No komen 5.000. Jadi akhirnya saya berkesimpulan, membangun kultur Sunda itu seperti Pak Taufik Mangga, harus ada banyolnya, tapi seriusnya itu udah 50-50 itu. Jadi kalau jadi pejabat gayanya jaim Pak, bahasanya hanya serius, gak akan didengerin. Ya. Nah itulah cara komunikasi saya kepada masyarakat. Ya. Jadi kembali, kesundaan inilah dan sejarahnya yang harus mengingatkan kita. Islam di Jawa Barat itu pintunya di Banten sampai ke Priangan ini, kira-kira begitu. Kian Santang itu menjadi Muslim setelah dikirim Prabu Siliwangi ke Mekah, kemudian menyebarkan mula-mulanya yang saya baca di sejarah di Banten. Baru dari Demak datang, dalam sejarahnya ada Maulana Hasanuddin, tokoh pendiri Banten. Dari situlah bergerak ke Priangan. Sekarang kita bicara Bandung. Bapak Ibu, Bandung itu adalah rumah gagasan. Bandung itu tidak punya sejarah yang sifatnya kerajaan. Kerajaan di Jawa Barat itu adanya di Sumedang, Larang, adanya di Galuh, Ciamis, Panjalu. Bandung itu adalah kota baru dari nol. Karena Kabupaten Bandung itu di Dayakolot, bukan ini. Ini terjadi karena sejarah ada jalan pos besar ya dari Anyer ke Panarukan melewati alun-alun. Disitulah titik asal kota Bandung. Dan alun-alun ini dipilih dalam sejarahnya ya. Salah satunya karena faktor air. Ya. Dulu pusat Bandung itu ke Cipaganti susah air, ya. Ke Kebon Kawung susah air. Akhirnya dulu Bupati Bandung memutuskan di sini karena di sini banyak air. Maka ada Sumur Bandung, bagi yang belum tahu, itu di gedung PLN di Jalan Asia Afrika. Masih punya air sampai hari ini. Ya. Kenapa rumah gagasan? Karena kosong Pak. Bandung itu dulunya ruang kosong. Jadi gak ada istilahnya orang asli Bandung Pak. Ayah saya orang Subang, dari kakek orang Banjuresmi Garut, dari nenek orang Sumedang. Ibu saya orang Tasik Citapen, dari kakek Limbangan Garut, dari nini Panjalu. Ayah saya ke Unpad, ibu saya ke ITB, ketemu di HMI, jadilah Ridwan Kamil kira-kira begitu. Jadi nggak ada asli orang Bandung mah gitulah ya. Orang Cina Bandung itu diimpor dari Cirebon. Maka lahirlah pecinan di kota Bandung. Dan Sunda Bandung kebanyakan dari Banten. Jadi sejarahnya Bandung ini banyak dipengaruhi oleh orang-orang Sunda dari sebelah barat, salah satunya dari Banten. Bahkan tadi ada lambangnya, Pak Fadi menyampaikan Kuantan itu yang Bungkar Pengkol maksudnya badak, ya Pak ya, badak cula satu. Bangun tidima juga mau tapi Pak, tapi maksudnya mah badak kan begitu. Hanya di Balai Kota Bandung ada badak cula satu Pak, menjadi kebanggaan Balai Kota Bandung, silahkan datang. Jangan-jangan ya, yang dulu mendirikan badak juga inspirasinya di sini. Jadi inilah kesundaan yang harus kita bawa, dan Sunda ini kan tersebar kemana-mana. Nah ini tolong didengar fakta ini Pak. Tidak pernah kedengaran di Republik ini ada orang Sunda bikin rusuh di Kampung Batu, ke ayat. Saya sudah ke Sulawesi, Pak Iman Soleh, ke Kalimantan, ke Papua, yang namanya orang Sunda seperti lem dengan masyarakat setempat. Saya menduga ya. Saya menduga karena orang Sunda itu tadi mengamalkan tadi silih asih, silih asa, silih asu, silih wawangi, handap asor, kira-kira begitu. Itulah kenapa saya bilang
Bapak Ibu silakan ngobrol ke pemimpin-pemimpin di Papua, pasti yang dibicarakan etnisitas mana yang paling dekat dengan mereka, pasti dijawabnya bukan Jawa tapi Sunda. Jadi kita ini adalah perekat NKRI. Jumlahnya banyak, tapi menurut catatan sejarah sering tidak kompak. Maka susah mencari pemimpin dari Sunda karena pakai teori kepiting. Ayo naik hiji didudut, ayo naik kalur dudut. Saya ngelamun Pak Iman Soleh ya, bener weh. Ningali barudak di Cihamplas, main layangannya, diborot nu kapakan. Mun aya nu menang teh lainna silakan dijojoet deh. Pentingnya batur teu meunang. Jadi tidak suka orang lain bahagia Pak. Kan kudu namang benar tah si layangan kapakan teh diudak dijojoet. Supaya tidak ada yang menonjol di itu yang kurang nih harus diperbaiki. Ditambah budaya, kalau suruh memimpin ke depan, apa yang dilakukan? Mangga dipayun. Maksudnya sopan, tapi etos kerja mangga dipayun menyebabkan tidak ada semangat leadership. Jadi sekarang mah kalau disuruh memimpin jangan mangga dipayun. Kalau disuruh makan, baru mangga dipayun sopan santun. Tapi disuruh memimpin perubahan, kita harus di depan, itu yang harus diperbaiki. Makanya inspirasi Banten ini ada 3 tadi. Ulama, Islam datang dari Banten, tuh. Jawara, yang tadi kita lihat, kesatrianya, keberaniannya. Tapi bukan terjemahan Jago Wadul Rahul, ya gitu. Yang ketiganya intelektual, itu dalam teori psikologi manusia itu yang paling betul, namanya segitiga kemanusiaan. Manusia yang paling paripurna adalah yang punya pikir cerdas, punya badan sehat, punya hati berakhlak yang baik. Akhlak baik itu adalah nilai-nilai keulamaan, otak cerdas itu nilai-nilai keintelektualitasan, sehat jawara itu nilai-nilai kekuatan fisik. Jadi kalau orang Sunda, orang Banten, orang Jawa Barat hanya sehat saja tidak cukup, baru sepertiga nilai kemanusiaan. Dan kalau kita hanya sehat dan pintar saja itu juga tidak cukup, baru 2/3 kemanusiaan. Makanya masih ada orang pintar tapi korupsi, betul ya Pak? Karena dia fisiknya sehat, otaknya pintar, sampai profesor pun di Indonesia korupsi. Karena apa? Dia baru punya 2/3 kemanusiaan. Maka kita dorong 3/3 kemanusiaan, badannya sehat, otaknya cerdas, akhlaknya baik. Itu yang susah. Maka di Bandung dikombinasikan, infrastruktur dibangun, maghrib mengaji kita dorong Pak. Di kota ini 2000 masjid tiap maghrib mewajibkan anak-anaknya di RW-RW untuk mendatangi masjid mengaji. 2/3-nya tadarus, 1/3-nya pendidikan akhlak. Indonesia penduduknya 250 juta, orang miskinnya 30 juta, umat Islamnya 80%. Menurut Badan Amil Zakat Nasional, kalau semua umat Islam di Indonesia bayar zakat, itu nilainya 200 triliun setahun Pak. Selesai itu kemiskinan. Tidak perlu KJP, kartu pintar, lain-lain. Selesai oleh kita sendiri. Sayangnya umat Islam di Indonesia malas menjalankan syariat rukun Islam yang ketiga itu. Alasannya, Pak Wali kan sudah bayar pajak Pak Wali. Kan pajak macet, saya kan buat negara, zakat mah buat pribadi. Oh tapi kan dalam pajak ada negara mengurusi fakir miskin, lubang ngeles gitu ya. Memang tenian mayar. Tuh Pak. Jadi Indonesia ini kalau umat Islamnya taat Pak, selesai. Islam itu punya konsep ya, hablum minanas ukhuwah itu selesai dengan zakat itu. Bandung ingin membuktikan dalam 2 tahun saya ingin mengikis kemiskinan bukan dengan program-program pemerintah, tapi hanya mengetuk hati dari warga muslim di Bandung supaya bayar zakat 2,5% yang bukan haknya.
dilarang itu hukumnya, kan begitu. Nah inilah yang ingin kita bangun semangat tadi. Maka saya juga minggu depan akan didatangi oleh Pak Menteri Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan Pak Anies Baswedan. Di Bandung akan dimulai launching, tidak boleh ada perpeloncoan fisik, tapi diganti dengan pendidikan karakter. Di Bandung sudah disiapkan, Pak Menteri, Bandung paling siap mengganti perpeloncoan fisik dengan nilai-nilai lokal. Apa Pak Wali? Namanya Bandung Masagi. Kokoh, ya. 4 programnya: cinta agama, jaga budaya Sunda, peduli lingkungan, 4-nya bela negara. Jadi insya Allah ya, di Bandung mah anak-anaknya harapal Pancasila, Indonesia Raya, kokoh dalam agamanya, nyundanya luar biasa, dan cinta terhadap tanah air atau lingkungan. Itulah terjemahan pendidikan karakter di Kota Bandung. Karena Kota Bandung yang paling siap, Pak Menteri, minggu depan. Itulah kenapa Bandung ini rumah gagasan. Kotanya boleh lebih kecil dari Jakarta, tapi gagasan-gagasan besar dalam sejarahnya lahir di kota yang namanya Kota Bandung. Bapak Ibu kalau tidak percaya omongan saya, Bapak Ibu datang ke sebuah negara di Afrika namanya Aljazair, kan itu. Di sana Bapak ngomong aja dari mana, dari Bandung, penghormatannya akan luar biasa. Waktu tahun lalu datang utusan dari Aljazair, sampai nangis Pak di Trans Studio dikasih panggung. Pakai bahasa Perancis, dulunya dijajah Perancis. Inti nama, gara-gara dulu pemimpin negeri kami ke Bandung tahun 55, pulang dari situ dia terinspirasi atas kekompakan, persatuan. Maka kami memerdekakan Aljazair, inspirasinya dari Bandung. Maka saya bilang tadi, ini bukan kota orang Priangan, Pak Feruki. Ini kota semestanya Sunda. Jadi silahkan diwarnai oleh keintelektualitasan, oleh budaya, selama semua dengan prinsip kesundaan yang tadi. Asih asah asuh wawang, selesai Pak. Soekarno pintarnya itu oleh Bandung Pak. Dulu Cokro Aminoto ya tanya ke Bung Karno, "Hei, kamu mau sekolah di mana?" Jawaban Bung Karno begini, "Saya harus ke Bandung." Ditanya lagi, "Kenapa harus ke Bandung?" "Saya ingin menaklukkan Nusantara. Karena saya ingin menaklukkan Nusantara, saya harus sekolah di Bandung." Itu jawaban Bung Karno waktu umurnya SMA. Dan Allah memberikan ya takdir sejarah. Bung Karno hijrah ke sini, mendirikan partai pertama di Indonesia di sini, di penjara di Bancai dan di Sukamiskin di sini, menikah dengan orang Bandung di sini, dijodohkannya di pendopo ini oleh Bupati Bandung ya, menjodohkan dengan Ibu Inggit. Sampai bertemu pertama kali dengan Bung Hatta itu di kantor pos di sebelah Masjid Agung. Itu titik pertama Bung Hatta bertemu dengan Bung Karno di sini. Itu Suarha itu di bawahnya dulu tempat partai dideklarasikan oleh Bung Karno, Partai PMI. Jadi itulah kehormatan kota yang namanya Bandung dalam sejarah NKRI. Indonesia boleh lahir di Jakarta, tapi rahimnya Indonesia itu kota Bandung, mengandungnya. Jadi saya secara kemanusiaan pribadi bangga Allah mentakdirkan saya memimpin kota yang teramat istimewa. Bukan kota A, bukan kota C, kota D, tapi kota Bandung. Yang oleh orang Aljazair dihormati, oleh sejarah Indonesia betul-betul menjadi pusat perubahan. Jadi saya ingin ceritakan betapa persamaan kita nilai Sunda itu sekarang mewujud di kota Bandung. Saya baru jadi wali kota setengah masa jabatan. Waktu saya memimpin Pak, Pemkot ini diberi rapot oleh Presiden.
akuntabilitas kinerja. Rankingnya 200 dari 500 kota kabupaten. Saya dengan Pak Sekda bertekad, Pak Sekda harus berubah. Dimulai dari mana Pak Wali? Dimulai dari kepemimpinan. Tidak boleh lagi di Bandung jika Menak minta dilayani di abring-abring terus. Sekarang saya perintahkan ke camat harus seperti rakyatnya. Bedanya hanya sibuk saja melebihi mereka. Sebagai wali kota saya menerapkan itu juga. Saya tidak pernah membedakan diri antara warga dengan wali kota. Yang membedakan jadwal saya sangat sibuk mengurusi urusan itu saja. Saya ngantri di bioskop, saya ngantri di pom bensin, saya sepedahan ke kantor, jalan kaki dari kantor ke pendopo. Ya. Tujuannya menunjukkan sudah tidak musim lagi pemimpin-pemimpin yang berjarak dengan masyarakatnya. Sejarah kepemimpinan dunia itu ada 4. 1, pemimpin dihormati karena ideologi dan sabda-sabdanya. Itu pemimpin-pemimpin Nabi dan Rasul. Sudah lewat. Jadi mun ayeuna aya nu ngaku Nabi Rasul wadul. Tipe kepemimpinan yang kedua, kepemimpinan karena penaklukan. Menaklukkan Banten dari Demak jadi pemimpin. Menaklukkan Yunani Romawi jadi pemimpin. Itulah Raja Ratu. Di Indonesia sudah lewat. Sultan pun hanya simbol. Tipe kepemimpinan yang ketiga adalah tipe kepemimpinan yang membebaskan, revolusioner. Soekarno, Kemal Atatürk di Turki, Mahatma Gandhi di India, Lee Kuan Yew di Singapura, dan lain sebagainya. Itu pun sudah lewat. Tipe kepemimpinan yang keempat yang hari ini, kepemimpinan dari orang kebanyakan. Kepemimpinan dari orang yang mirip-mirip dengan yang dipimpinnya. Pak Jokowi saya merepresentasikan nilai-nilai kepemimpinan baru, kepemimpinan dari orang kebanyakan, makanya gayanya kieu gitu. Tidak harus bertabur dengan segala rupa. Itu yang kami lakukan Pak. Maka camat-camat di Bandung sekarang handap asor. Saya wajibkan sholat Jumat di masjid berbeda setiap minggu. Saya wajibkan bawa makanan seminggu sekali ke warga termiskin di kotanya, ya, dan lain sebagainya. Maka dalam 2 tahun kami gunakan nilai kepemimpinan dan teknologi tadi, ya. Sekarang dari ranking 200 tahun 2013, tahun ini kinerja kami dikasih rapot presiden ranking 1 nasional. Jadi ada orang dulu mendiscourage saya, Pak Wali mau bisa ada resep. Wah, PNS Bandung mah gitu. Itu bisa. Saya bilang selama dia punya pikir dan punya hati bisa, saya bilang. Ini yang saya maksud ya. Kota ini penuh energi, saya bersemangat, saya rubah. Adipura 17 tahun hadir lagi Pak tahun lalu. Akhir bulan insya Allah dapat lagi. Persib 19 tahun, alhamdulillah juara lagi. Walaupun saya tidak berjasa kan. Kebagian takdir Allah di zaman saya Persib juara gitu ya unggul. Tapi intinya Allah sedang sayang ke kota Bandung Pak. Berita keempat ya, ini saya cerita. Ini ada Pak Kiai di sini. Di manakah negeri paling Islami di dunia? Pak Wali, Islam itu apa? Islam itu perilaku terhadap manusia, terhadap alam, ngantri, tidak pernah korupsi, tidak pernah mencuri, menolong orang miskin. Kira-kira itu nilai Islami. Menghargai lingkungan, mencintai lingkungan. Di manakah negeri paling Islami di dunia ini? Indonesia ranking 100 dari 150 negara. Kita tidak Islami ternyata. Wajahnya Islami, kelakuan kafiri menurut itu. Negeri paling Islami di dunia Selandia Baru Pak. Negeri yang bukan Muslim. Tapi di sana ngantri, bersih, nggak ada yang buang sampah, nggak ada yang korupsi. Lampu merah berhenti, di orang mah lampu merah berhenti, lamun siang. Kalau malam cilang-cilang Pak polisi apa? Terabas. Saya lihat ibu-ibu ngaji ke masjid. Ibu-ibu mau kemana? Pak Wali mau tolabul ilmi, berarti kan mencari kesolehan, ya. Pulang pengajian. Si berkahnya makanannya beramai-ramai dibuang ke sungai Cikapundung Pak. Contohnya
Jadi untuk sebagian besar kita Islam, Allah itu hanya hadir saat ibadah. Saat ibadah Allah hadir. Pulang ibadah Allah tidak hadir. Micen runtah deui, korupsi deui, pungli deui, bersiasat lagi gitu. Masuk mau adzan sholat, husu deui. Habis sholat maling lagi. Nah, ini renungan. Ya. Negeri-negeri Arab tidak ada yang masuk 10 besar negeri Islam. Ranking 2-nya Irlandia. Nah, tapi Allah sayang ke Bandung. Waktu disurvei di manakah kota paling Islami di Indonesia, ranking 3-nya adalah kota Denpasar yang mayoritas Hindu, tapi lebih Islami. Tapi alhamdulillah hasil survei kota Bandung kota yang paling Islami di Indonesia. Jadi artinya di Bandung mah seimbang ya pada set gaul ayah, soleh ayah, kan begitu. Lahir ayah, batin ayah. Disinilah keseimbangan yang istilah Al-Quran baldatun, toibatun, warabun ghafur, insya Allah ada di sini. Nah inilah semangat hari ini dari Bandung. Pesan Pak Taufik Marzuki saya pegang baik-baik. Mari wahai yang mendengarkan suara saya, yang merasa jati diri Sunda ini adalah sebuah kekuatan, di mana sejarah kita sudah menyatukan. Mari kita rangkai masa depan dengan kekompakan. Ya. Siapapun nanti yang memimpin kita dukung betul Pak. Tidak usah sebut nama, tapi siapapun yang sedang punya rute-rute yang Allah sedang takdirkan kita dukung. Karena kalau kita tidak kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Ini bukan slogan partai tapi memang betul ya. Kira-kira begitu. Nah jadi itulah pesan hari ini, kita bersilaturahim, kita merajut kebersamaan, memperkuat sejarah yang melahirkan kita, menyiapkan masa depan dengan cara-cara yang kita bisa inspirasikan. Terakhir dari saya mau cerita, mudah-mudahan sampaikan ke kota kabupaten di Banten Pak. Begini ceritanya. Orang miskin di Bandung ini masih banyak. Curhat ke saya, Pak Wali, saya terjerat rentenir, tetangga saya cerai, rumah di sana dijual, parasia sekeluarga. Kami nggak ada pilihan Pak Wali, bunganya 15% sabulan, kali setahunan habis ya. Allah menakdirkan saya jadi wali kota, Allah mentakdirkan kota Bandung punya BPR. Saya bilang ke BPR, mulai sekarang kamu adalah agen perubahan, coba carikan cara beri kredit tanpa agunan, beri kredit tanpa bunga berbunga, kamu fokus ke orang miskin saja. Alhamdulillah, lahirlah sebuah konsep ekonomi namanya kredit melati. Melati itu singkatan, melawan rentenir. Karena di Bandung, kalau bikin gerakan Pak Taufik itu harus pakai singkatan atau komunitas. Bandung ini adalah orang yang hobi ngariung. Jumlah LSM paling banyak se-Indonesia. Jumlah komunitas paling banyak se-Indonesia. Jumlah radio paling banyak se-Indonesia. Semua hobi ada kelompoknya. Bahkan hanya di Bandung ada komunitas poligami Bandung. Gambarnya agim badannya. Hanya di Bandung. Ya. Tapi saya sampaikan fakta terakhir. Bulan lalu data penduduk Bandung itu 2,5 juta Pak. Ternyata lelakinya lebih banyak dari perempuan. Lebih banyak 30.000. Jadi untuk poligami tidak memungkinkan kira-kira begitu. Karena statistiknya tidak mencukupi. Nah di Bandung kalau bikin gerakan itu pakai nama kredit melati melawan rentenir. Pak Wali lapor. Ya ada apa? Saya punya komunitas Pak Wali, komunitas sepedahan. Ada ratusan ya. Namanya apa? Matador. Keren. Singkatan oke. Manggih tanjakan didorong. Jadi komunitas downhill Pak. Terima turun tidak terima naik. Tadi Antapani kena tercepot kan. Nama kecamatan antara cinta tapi tuani. Yang paling heboh saya ke Dago Pojok, kampung di Dago, disambut oleh ibu-ibu yang pakai topeng. Pak Wali, selamat datang di kampung Dago Pojok, persembahan kami band Rojali. Ternyata singkatan oke, rombongan janda liar Pak Wali.
Ini yang saya maksud, kalau mau kampanye di Bandung, melakukan perubahan di Bandung, 50% banyol, 50% serius. Sehingga Pak Wali nanti kira-kira begitu. Itu cara yang paling bisa memasuki ranah sini. Nah, kembali ke kredit Melati, Pak. Kami berhasil Pak 1 tahun tanpa agunan, Pak. Tanpa bunga berbunga. 10.000 orang miskin selama 1 tahun sudah kami kasih kredit sampai 30 juta. 3.000-nya mereka-mereka yang terjerat rentenir sudah bebas merdeka dari rentenir dalam setahun. Jadi poin saya, kalau Bandung bisa, kota-kota di Banten itu bisa dan kabupaten. Tinggal belajar aja ke kota Bandung sebagai rumah gagasan tadi, rumah yang diwarnai oleh pendatang-pendatang. Saya bulan Januari bikin inovasi pertama di Indonesia. Bisnis di bawah 500 juta tidak perlu pakai izin di kota Bandung. Pertama di Indonesia. Cukup lapor via HP, tidak usah ketemu dengan petugas, register via online. Dari Januari sampai Juni 6 bulan, 30.000 bisnis di Bandung sudah terdaftar online tanpa perizinan. Jadi sudah saya mudahkan. Urusan modal dikasih, Pak Wali abdi tegaduh TV, tegaduh motor, tenanal asal 5-an, namanya kredit kelompok. 1 mangkrak, 4 yang tanggung jawab. 10.000 yang dikasih kredit, tak satu pun mangkrak, NPL-nya 0, non-performing loan-nya 0. Jadi ekonomi kerakyatan yang orang sering omong-omong di Bandung mah sudah dipraktekkan dalam setahun. Bisa orang miskin itu dibantu tanpa dipersusah. Maka saya bilang lawan itu rentenir, bikin kemudahan seperti rentenir tapi tanpa bunga berbunga, tanpa agunan. Nah, harapan saya bebas izin, kredit tanpa agunan, kalau boleh sampaikan ke kota kabupaten di Banten yang tingkat pengangguran dan kemiskinannya mohon maaf kan masih tinggi kira-kira, bahwa di Bandung ada teori perubahan. Jadi itulah yang ingin saya sampaikan. Disinilah kota perubahan, kota semestanya budaya Sunda. Silahkan warnai dengan semangat nilai-nilai silih kasih asah asuh wewangi itu. Mudah-mudahan mulai hari ini kita semua bersaudara, ya, kita semua kompak, dan insya Allah silaturahim ini bukan yang pertama. Kapanpun saya menyediakan waktu kalau mau diundang ke Banten, ke mana-mana dan sebagainya, karena kita bersaudara atas nama sejarah itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan golok khas Banten. Dan selanjutnya akan diakhiri dengan foto bersama. Mohon berkenan kepada Bapak Sekretaris Daerah Kota Bandung untuk dapat juga ikut berfoto bersama. Pak Wali dia berikan dulu, dia berikan dulu. Baik, kami mohonkan kepada Bapak Sekretaris Daerah Kota Bandung untuk dapat turut berfoto bersama. Dan selanjutnya mohon izin Bapak Wali Kota Bandung akan meninggalkan tempat acara karena ada tamu dari luar negeri. Mohon maaf. Dan selanjutnya kami mohonkan pada Bapak Ibu para tamu undangan untuk tetap berada di tempat karena acara belum selesai. Sudah selesai, kami bisa kembali ke tempat. Ini dulu acara ini dulu gimana? Tadi Bapak janji akan membawa ke luar negeri ya? Ya kan begini ya, kan urusan kota kabupaten itu kan administratif. Administratif itu artinya hanya urusan masalah keadministrasian. Tapi kalau budaya kan semua sama-sama Sunda, mau Banten mau. Jadi orang dunia harus tahu budaya Sunda itu kaya gitu. Bukan hanya tari-tarian tapi ada
tadi bela diri metafisik istilahnya yang luar biasa. Dan memang tadi pemain-pemainnya orang Bandung juga, ada karyawan di Cianjur, ada dari dinas-dinas, jadi artinya debus dari Bandung yang memang sumbernya dari Banten bisa kita tampilkan. Pak ngeri nggak tadi Pak di mana? Ya, ini ngesang kene. Oh ngeri Pak di mana? Yang paling ngeri buat Bapak yang mana? Yang lidah lah. Asli. Lidah apa di bunting? Ya, tapi intinya orang Banten punya ilmu yang namanya teleportasi dalam istilah memindahkan material ke dalam melintasi bidang fisik. Makanya tadi dari kelapa yang utuh bisa keluar si spanduk tadi minal aidin wal faidin itu. Kan kalau pakai logika gimana? Bisa di dalam itu kena. Itu keterampilan atau ilmu? Metafisik. Metafisik. Ada ilmunya. Ada ilmu yang kita tidak paham.